Oke, perkenalkan nama saya Asrul Muhtari. Saya di sini sebagai host ya. Silakan dari yang perempuan dulu nih, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Nurdia Isabella dari kelas TBSM. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabhan Dani Nabil dari kelas TPSM. Selamat pagi semuanya. Pagi. Anggap aja ini pagi lah ya. Iya. Siang ataupun pagi tetap pagi. Berarti artinya kita masih semangat ya. Ini saya sebetulnya mau nanya nih tentang apa yang Anda ketahui tentang jurusan TPSM. Kalian kan ini ngambil jurusan TPSM nih kan? Iya. Di SMK mana? PPA Diwarna dong ya? Iya. Oke. Kalian ngambil jurusan TPSM. Kenapa sih kalian ngambil jurusan TPSM? Ini apa yang kalian ketahui nih? Yang kalian ketahui dulu apa nih tentang jurusan TPSM? Coba dari yang mbaknya dulu. Yang terutama adalah tentang mesin ya. Oh, yang tentang mesin. Iya. Apa yang Anda ketahui tentang mesin? Makanya itu saya ambil jurusan itu kan karena saya belum tahu. Oke, jadi dua pertanyaan ini jadi satu lah. Oh, nggak masalah, jawab aja. Oh. Dan saya masuk jurusan mesin karena saya ingin tahu apa sih itu mesin, kenapa sih motor bisa jalan gitu. Oh, gitu. Yang masnya ini? Mas Nabhan ya, Mas Nabhan. Ayo. Bisa dijawab pertanyaan saya. Apa yang kamu ketahui tentang TPSM? Kenapa sih kamu ambil jurusan itu? Ini dua pertanyaan jadi satu nih. Ya, karena saya ingin memperdalam tentang permesinan. Oh. Dan yang terutama di bagian sepeda motor. Ingin memperdalam ilmu sepeda motor lah ya. Iya. Oke, makanya saya ambil jurusan itu. Jadi awal-awalnya nih kalian nggak ngerti nih ya tentang TPSM itu apa. Terus sekarang setelah kalian sudah ngerti jurusan TPSM ya, oh ternyata dulu masihkah ada angan-angan untuk saya menjadi kepribadian yang menjurus ke situ? Paham nggak maksudnya pertanyaannya? Misalnya nih, saya ambil SMK jurusan mesin nih, saya pengen nih besok nanti saya punya mesin sendiri dan saya jadi pengusaha logam. Ini misalnya, nih kalian punya angan-angan seperti itu enggak sih? Ya pasti punya lah, punya. Pengen punya bengkel sendiri gitu ya? Punya dong. Oh, cewek itu ya padahal ya? Iya. Oke, yang cowok sih? Kalau itu mah saya cuman mengambil buat ilmu saya sendiri, buat pembekalan saya sendiri. Pondasi ya? Iya. Kalau masalah itu saya juga punya cita-cita sendiri. Oh. Ini saya boleh tahu nggak nih cita-citanya apa sih Mas Nabhan sih? Saya ingin menjadi seorang tentara, Pak. Wih, tentara. Keren. Hormat Pak. Ya, Siap, mantap. Nih Mbak Dea nih apa nih cita-citanya nih? Pengen jadi pengusaha sih Pak. Wih, pengusaha. Iya. Semoga kalian ini tercipta semua terkabulkan semua ya. Ya, amin. Ya. Ini bagus-bagus semua nih. Yang satu pengen jadi pengusaha, yang satu pengen jadi tentara. Selanjutnya saya akan nanya ini, motivasi kalian untuk ngambil jurusan TPSM itu motivasinya apa sih? Apa motivasi itu karena yang pertama pengen nyenengin orang tua karena orang tua nyuruh atau gimana nih motivasi kalian? Karena diri kita sendiri sih, dari saya sendiri. Motivasinya dari diri sendiri gitu ya. Saya pengen ngambil jurusan TPSM karena saya pengen memperdalam ilmu mesin ya. Iya, pastinya. Oke. Kalau ini motivasinya kenapa sih ambil jurusan TPSM? Kenapa enggak yang lain padahal itu kan pondasi kita bisa milih ya. Artinya gini, TKR oh ya itu sebuah pondasi menurut saya. Kenapa sih mesti TPSM sih? Akuntansi juga kan bisa sebagai pondasi. Ya enggak sih? Iya. Ya, kenapa TPSM? Why? Karena saudara saya ada buka bengkel di rumah, Pak. Jadi saya ingin bisa tambah belajar gitu. Jadi intinya mau jadi basic yang nantinya buat alternatif juga ya. Iya. Walaupun nanti kalau seandainya nih tentara volumenya full kan kita nggak bisa masuk ke situ, kita bisa alternatif ya, sambi-sambi gitu kan. Iya, Pak. Oke. Bagus sekali nih. Aduh, generasi muda yang luar biasa ya. Aduh, jangan seperti gurunya lah. Gurunya ini kurang luar biasa ya. Biasa aja ya. Gurunya malah luar biasa. Oh, ya. iya. Sukanya merendah. Amin ya Allah. Amin ya. Oke. Ini kalian dulu kan pernah PKL nih ya. Iya. Kalian ini kan kelas 3 ya tadi
sudah bilang ya tadi kalian itu kelas 3 ya. Sempat kita ngobrol juga ya. Nih dulu kalian pernah jalanin PKL nih, kira-kira apa ya? Kesan kalian waktu mengikuti PKL itu apa ya? Yang paling berkesan sampai saat ini? Apa saya yang unik-unik aja wes, yang unik-unik. Atau saya pernah disuruh apa gitu, suruh ngangkatin galon itu apa? Yang sampai sekarang itu berkesan, atau mungkin saya pernah langsung berhadapan dengan konsumen, saya ngobrol dengan konsumen itu. Coba yang dari Mbaknya dulu. Waktu itu sih karaokean sih. Oh, karaokean. Iya. Oh, mungkin di bengkelnya ya, bengkel resminya ya. Iya. Oh, di situ ada fasilitas karaokean. Iya. Terus sampai sekarang. Tapi kalau sepi doang kalau mau karaokeannya. Oh, berarti kalau kayaknya kalau mau sepi. Iya, kalau uangnya untuk kosong. mengisi waktu lah ya. Iya. Itu memang sebetulnya gini sih, yang namanya bisnis ya menurut saya. Gak cuma kita melulu soal satu sektor ya. Kadang kita harus ya menyenangkan customer juga, iya. Ya, diri kita juga. Kadang yang namanya masalah butuh hiburan. Mesin itu pusing loh. Iya. Saya orang mesin juga, mesin itu pusing loh ya. Kita mikirin sesuatu yang belum tentu dia pikirkan. Kita mikirin mesin belum tentu mikirin kita, ya nggak sih? Iya, betul. Tapi ya kita butuh sedikit hiburan lah. Ya bagus itu sih. Kalau Mas Naban ini apa sih yang kesan yang unik nih? Itu sih Pak, apa ya, kalau di bengkel kan mesti ada limbah bekas oli gitu ya. Oh iya. Nah itu nanti jual itu lah, uangnya bisa buat makan bareng-bareng gitu. Oh iya, kadang bengkel ada yang seperti itu ya. Iya ada. Saya dulu pernah di bengkel juga. Ya barang-barang bekas dijual nanti buat kesejahteraan karyawannya juga. Itu cukup berkesan sih. Dan nanti akan teringat terus gitu loh. Saya PKL di sana. Dulu saya diperlakukan baik sama si bengkel A. Itu ya si A. Suatu saat nanti saya akan main ke sana. Ada nggak sih perasaan pengen main lagi nanti kalau udah lulus itu? Pastinya ada. Pasti sih. ada. Ada ya. Iya. Seakan-akan jadi langkah awal kalian untuk menuju sebuah asli kerja nyata ya. Iya. Nggak kata orang, tapi saya bener-bener ngadepin nyata. pressure, tekanan sedikit lah ya. Buat pengalaman diri sendiri juga. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kalian kan nanti podcast ini akan dimemorikan nih sampai sepanjang masa ya. Ini nama kalian nih, Naban, Mbak Dea nih kan. Berikan kesan dan pesan untuk jurusan TBSM terutama ya. Ini yang pertama. Yang kedua nanti pesan dan kesan untuk sekolah PP Adiwarna. Ini kalian sudah kelas 3, silakan beri pesan dan kesan untuk TBSM. Dulu ya Mbak Dea, silakan. Untuk TBSM yang terutamanya yaitu harus giat belajar juga. Semakin kesini apa ya, mesin itu nggak gampang gitu loh. Harus tetap belajar dan jangan putus asa pastinya. Pesannya semangat ya. Terus ya. Kesannya bangga gitu. Bangga. Punya teman-teman banyak ya di sini iya, ya, bangga. yang saling support satu sama lain. Oke lah, bagus. Untuk sekolah yang sekupnya sebesar ini sekolah besar ya, SMK PP Bakti Praja Adiwarna ya. Ini apa sih pesan kamu buat sekolahan ini, atau pengen nambah jurusan lagi gitu, atau silakan lah diutarakan, jangan diselatkan ya, diutarakan ya. Kalau diselatkan nggak nyampe ya. Udah bingung ya Pak. Kenapa? Kesannya pesannya nggak ada, berarti baik semua ini pesannya. Iya baik semua. Oh, luar biasa, sudah cukup maju. Wih. kesan. Oke. Kesannya saya terkesan dengan sekolah ini, sekolahannya yang saya rasa adem gitu misalnya. Apa ya? Ya terima kasih untuk sekolahan ini sudah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang perempuan itu ya jangan lemah lah ya, jangan takut kotor, apalagi di jurusan TBSM. Luar harus biasa. Semangat terus. Mantap ya. Oke, dari Mas Rapan. Ya kalau untuk pesan buat jurusan TBSM, buat adik-adik kelas kita, Ya. jangan malas lah belajar, untuk terus belajar karena mesin itu tidak mudah gitu.
tidak segampang yang kamu kira gitu. Orang saya belajar terus, saya belum bisa terutama buat kelistrikan itu Pak. Aduh bingung ya Bil. Itu paling bingung kelistrikan. Iya Bil ya. Susah itu kalau dijelasin. Nggak ada yang susah, yang penting kita harus belajar ya. Iya. Oke, belajar terus. Terus untuk SMK Bakti Praja di Perna nih, mungkin sudah menurut saya udah cukup baik lah, lebih maju dari sebelumnya. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Terima kasih Mbak Nabil, terima kasih Mas Nabhan. Oke, mohon maaf dari barangkali saya salah dalam berucap ya, kurang berkenan di hati Mbak Dea sama Mas Nabhan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.